Hello from us. We are KG Media, the frontrunner in digital media transformation with the largest digital audience in Indonesia. We can reach more than 60% of Indonesia population that is spread across the country. We are number one in Indonesia when it comes to female audience size, with 17.2 million female users. We engage our audience through hundreds of media brands. You can connect with your audience with our 360 one-stop services. It's a solution-oriented unit that combines media storytelling and marketing strategy. From conventional to digital, we have multiple platforms, and we never stop growing and evolving to become the leading media in Indonesia. We have 5 full-service creative units with different focuses and specialties. Each one of them offers a complete solution, from building brands to getting leads. Here are our special products. Parapuan is an online support system created by an all-women team to empower every Indonesian woman out there. Socialife TV is a digital product that combines the advantage of news portal, social media, and TV. Affiliate marketing is a modification of marketing activities that are currently being initiated by the Grid Network. Daily newsletter, editor's letter is a way of promoting a brand through newsletters and editor's letters. Creative survey is a creative way of gaining audience insight towards certain products or campaigns through our interactive KG Media banner. We have successfully run several programs, and there will be more. Kolase Indonesia. It's a movement to unite Indonesians from different cultures, religions, and even political views. We started with Karaoke Nasional, a national song karaoke challenge, and closed it with Politik Fest, the first political entertainment show in Indonesia. Kita Bangkit. Kita Bangkit is a campaign to support Indonesia's economic recovery in 2021 through 4 focuses: health, local tourism, micro, small, and medium enterprises, and investment. Festival Mata Lokal. Festival Mata Lokal is a series of Tribun Network signature events that highlight local unique things from various regions in Indonesia. Melihat Harapan Baik. Melihat Harapan Baik is a cycle for charity program that creates a positive impact and build optimism. Borobudur Marathon. Borobudur Marathon is a running event organized in collaboration with the Central Java Provincial Government, Harian Kompas, and local communities. Oto Bursa Tumplek Plek. Oto Bursa Tumplek Plek is specifically made to meet the needs of automotive lovers. This event offers a one-of-a-kind experience, combining offline and online activities. Get to know us more? Let's connect! Tahan di masa yang berat bukan perkara mudah. Tekanan dan kesulitan datang beriringan dengan tingginya ketidakpastian. Lelah sudah pasti, perasaan ingin menyerah mudah menghinggapi. Meskipun lelah, jangan lekas menyerah. Harapan yang dirawat akan menguatkan setiap langkah. Ibarat benih tanaman, ia perlu terkubur dalam gelapnya tanah. Keyakinan benih itu akan tumbuh, membuat kita gigih merawat, membuatnya tumbuh dengan akar yang kuat. Begitu juga harapan. Jika tidak kehilangan, harapan akan tumbuh jadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk terus melangkah meskipun kerap lelah. Tanam harapan, perjuangkan, dan bagikan. Harapan yang bermekaran memunculkan keyakinan untuk bisa bertahan, bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jernihkan harapan sekarang untuk bersama melangkah menuju masa depan. Televisi berita independen terpercaya, Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar wicara unggulan. Sapa Indonesia Malam.
Satu Meja The Forum, Aiman, Rosi. Kompas TV, independen, terpercaya. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Great vision without great people is irrelevant. Melalui Gramedia Academy, Kompas Gramedia turut serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Gramedia Academy berada di bawah naungan Divisi Edukasi Kompas Gramedia. Gramedia Academy menghadirkan pelatihan sumber daya manusia yang bersumber dari buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Disampaikan langsung oleh penulis sebagai pengajar, Gramedia Academy memiliki variasi materi ajar yang berlimpah dan terus bertambah seiring bertambahnya buku dan penulis baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Gramedia Academy menghadirkan program-program yang disusun secara tajam dan spesifik menggunakan model pelatihan user to user dan fokus pada best practice. Program-program tersebut terbagi dalam 3 departemen. Gramedia Professional Academy menyajikan berbagai topik seputar pengembangan diri sebagai seorang profesional di dunia kerja. Topik-topik tersebut meliputi manajemen, leadership, motivation, communication, selling and service, finance, accounting and system, human resource, entrepreneurship, team building, dan kompetensi profesional lainnya. Gramedia Lifestyle Academy menyajikan topik-topik menarik seputar gaya hidup dan personal interest, seperti hobi, grooming, cooking, craft and art, software skills, personal finance, health, parenting, dan masih banyak lagi. Gramedia English Academy mengedepankan pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dalam berbagai aspek dan kondisi lingkungan. Dengan topik seperti Business English for Professionals, General English for Students and Teachers, English for Healthcare Professionals, Test Preparation, dan kompetensi bahasa Inggris lainnya. Pelatihan Gramedia Academy hadir dalam bentuk talk show menghadirkan perbincangan santai tentang buku yang diinginkan dengan durasi 2 jam. Seminar menghadirkan pemaparan umum tentang suatu topik dengan durasi antara 2 hingga 7 jam. Dalam workshop, selain mendapatkan pemaparan materi, peserta diajak langsung mempraktekkan teori yang diperoleh. Kelas dilaksanakan dalam durasi antara 1 sampai 2 hari, dengan kurikulum khusus yang disusun dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Kursus dilaksanakan dengan komitmen jangka panjang seperti 1 sampai 3 bulan dengan kurikulum khusus yang bukan hanya mengedepankan pengetahuan dan praktek, namun juga bagaimana mengasuh dan mengasah ilmu yang telah dipelajari. Pelatihan yang diadakan oleh Gramedia Academy dapat diselenggarakan baik secara offline maupun secara online. Associate Trainer Gramedia Academy adalah penulis-penulis kenamaan Gramedia yang karya-karyanya banyak digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sumber daya manusia selama bertahun-tahun. Gramedia Academy meyakini bahwa people development adalah kunci penting dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia maju. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif.
Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.
Buku adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi e-Perpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam e-Perpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Hello from us. We are KG Media, the frontrunner in digital media transformation with the largest digital audience in Indonesia. We can reach more than 60% of Indonesia population that is spread across the country. We are number one in Indonesia when it comes to female audience size, with 17.2 million female users. We engage our audience through hundreds of media brands. You can connect with your audience with our 360 one-stop services. It's a solution-oriented unit that combines media storytelling and marketing strategy. From conventional to digital, we have multiple platforms, and we never stop growing and evolving to become the leading media in Indonesia. We have 5 full-service creative units with different focuses and specialties. Each one of them offers a complete solution, from building brands to getting leads. Here are our special products. Parapuan is an online support system created by an all-women team to empower every Indonesian woman out there. SociaLife TV is a digital product that combines the advantage of news portal, social media, and TV. Affiliate marketing is a modification of marketing activities that are currently being initiated by the Great Network. Daily newsletter, editor's letter is a way of promoting a brand through newsletters and editor's letters. Creative survey is a creative way of gaining audience insight towards certain products or campaigns through our interactive KG Media banner. We have successfully run several programs, and there will be more. Kolase Indonesia. It's a movement to unite Indonesians from different cultures, religions, and even political views. We started with Karaoke Nasional, a national song karaoke challenge, and closed it with Politik Fest, the first political entertainment show in Indonesia. Kita Bangkit. Kita Bangkit is a campaign to support Indonesia's economic recovery in 2021 through 4 focuses: health, local tourism, micro, small, and medium enterprises, and investment. Festival Mata Lokal. Festival Mata Lokal is a series of Tribun Network signature events that highlight local unique things from various regions in Indonesia. Melihat Harapan Baik. Melihat Harapan Baik is a cycle for charity program that creates a positive impact and build optimism. Borobudur Marathon.
Borobudur Marathon is a running event organized in collaboration with the Central Java Provincial Government, Harian Kompas, and local communities. Auto Bursa Tumplek Plek. Auto Bursa Tumplek Plek is specifically made to meet the needs of automotive lovers. This event offers a one-of-a-kind experience, combining offline and online activities. Get to know us more? Let's connect! Tahan di masa yang berat bukan perkara mudah. Tekanan dan kesulitan datang beriringan dengan tingginya ketidakpastian. Lelah sudah pasti, perasaan ingin menyerah mudah menghinggapi. Meskipun lelah, jangan lekas menyerah. Harapan yang dirawat akan menguatkan setiap langkah. Ibarat benih tanaman, ia perlu terkubur dalam gelapnya tanah. Keyakinan benih itu akan tumbuh, membuat kita gigih merawat, membuatnya tumbuh dengan akar yang kuat. Begitu juga harapan. Jika tidak kehilangan, harapan akan tumbuh jadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk terus melangkah meskipun kerap lelah. Tanam harapan, perjuangkan, dan bagikan. Harapan yang bermekaran memunculkan keyakinan untuk bisa bertahan, bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jernihkan harapan sekarang untuk bersama melangkah menuju masa depan. Televisi berita independen terpercaya, Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar wicara unggulan. Sapa Indonesia Malam. Satu Meja, The Forum. Aiman. Rosi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Great vision without great people is irrelevant. Melalui Gramedia Academy, Kompas Gramedia turut serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Gramedia Academy berada di bawah naungan Divisi Edukasi Kompas Gramedia. Gramedia Academy menghadirkan pelatihan sumber daya manusia yang bersumber dari buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Disampaikan langsung oleh penulis sebagai pengajar, Gramedia Academy memiliki variasi materi ajar yang berlimpah dan terus bertambah seiring bertambahnya buku dan penulis baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Gramedia Academy menghadirkan program-program yang disusun secara tajam dan spesifik menggunakan model pelatihan user to user dan fokus pada best practice. Program-program tersebut terbagi dalam 3 departemen. Gramedia Professional Academy menyajikan berbagai topik seputar pengembangan diri sebagai seorang profesional di dunia kerja. Topik-topik tersebut meliputi manajemen, leadership, motivation, communication, selling and service, finance, accounting and system, human resource, entrepreneurship, team building, dan kompetensi profesional lainnya. Gramedia Lifestyle Academy menyajikan topik-topik menarik seputar gaya hidup dan personal interest, seperti hobi, grooming, cooking, craft and art, software skills, personal finance, health, parenting, dan masih banyak lagi.
Gramedia English Academy mengedepankan pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dalam berbagai aspek dan kondisi lingkungan. Dengan topik seperti Business English for Professionals, General English for Students and Teachers, English for Healthcare Professionals, Test Preparation, dan kompetensi bahasa Inggris lainnya. Pelatihan Gramedia Academy hadir dalam bentuk talk show menghadirkan perbincangan santai tentang buku yang diinginkan dengan durasi 2 jam. Seminar menghadirkan pemaparan umum tentang suatu topik dengan durasi antara 2 hingga 7 jam. Dalam workshop, selain mendapatkan pemaparan materi, peserta diajak langsung mempraktekkan teori yang diperoleh. Kelas dilaksanakan dalam durasi antara 1 sampai 2 hari, dengan kurikulum khusus yang disusun dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Kursus dilaksanakan dengan komitmen jangka panjang seperti 1 sampai 3 bulan dengan kurikulum khusus yang bukan hanya mengedepankan pengetahuan dan praktek, namun juga bagaimana mengasuh dan mengasah ilmu yang telah dipelajari. Pelatihan yang diadakan oleh Gramedia Academy dapat diselenggarakan baik secara offline maupun secara online. Associate Trainer Gramedia Academy adalah penulis-penulis kenamaan Gramedia yang karya-karyanya banyak digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sumber daya manusia selama bertahun-tahun. Gramedia Academy meyakini bahwa people development adalah kunci penting dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia maju. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.
Buku adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus. Memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Selamat malam, sahabat inspirasi. Saya Iwa Kusuma Suryadi akan memandu acara malam ini. Acara sahabat inspirasi dengan tema How to Create a Good Video. Ini merupakan rangkaian campaign Gramedia Sahabat Tanpa Batas di bulan November, kerjasama dengan KG Media, menghadirkan penulis buku dari penerbit Kalex. Nah, melalui program ini, kami ingin menjadi sahabat kamu. Iya, sahabat kamu. Iya, kamu. Jadi kayak Dodit ya? Nggak mirip ya? Oke, kami ingin jadi sahabat kamu, kawan seperjalanan yang selalu ada dimanapun dan kapanpun tanpa batas. Ya, tanpa batas. Nah, sahabat inspirasi adalah sebuah kegiatan kolaborasi Gramedia dan KG Media yang rutin dilakukan setiap awal dan akhir bulan. Nah, acara malam hari ini disiarkan langsung di berbagai platform. Ini sekalian juga nih saya sapa rekan-rekan yang sudah bergabung di YouTube. Di YouTube ada di YouTube-nya Gramedia, gramedia.com, Alex, kompas.com, Kompas TV, Tribun News, dan Kompasiana. Nah, selain di YouTube juga kita ada di Facebook, live di Facebook, Facebook Gramedia, gramedia.com, kompas.com, Kompas TV, Tribun News, dan Kompasiana. Ya, selamat bergabung ya, rekan-rekan yang sudah mantengin YouTube dan Facebook-nya. Nah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat wajib 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Nikahkan masker vaksin. Di pernikahan ya. Oke, Gramedia Back to Campus hadir lagi nih tahun ini. Ada kompetisi anak muda bicara, di mana kalian akan ditantang untuk membuat video membicarakan tentang pertambangan, mining, tapi bukan kripto ya, pertambangan beneran ya. Nah, kalian bisa mendaftarkan diri dengan 25.000 saja, 25.000 US dollar, oh enggak ya, mahalan, 25.000 rupiah di Gramedia Store, gramedia.com, atau Gramedia Pesan Antar. Dan juga nanti dapatkan kesempatan untuk menang hadiah jutaan rupiah. Nah, jika kalian, ya, ada tawaran khusus nih, jika kalian daftar di Gramedia Academy, kalian bisa mendaftarkan diri dengan harga spesial, yaitu hanya 15.000 yen. Enggak, rupiah juga ya, 15.000 rupiah. Oke. Untuk ketentuannya gimana? Simpel sekali untuk ketentuan lomba ini. Nah, teman-teman nanti harus berstatus mahasiswa aktif.
seperti saya, enggak ya, kelihatan udah tua ya, berstatus mahasiswa aktif dan mempunyai akun Instagram yang tidak di private. Kalau memang mau ikut lomba, biasanya akunnya di private dibuka dulu, dijadiin public dulu, nanti setelah ikut beres lombanya, kalah, maksudnya menang atau kalah ya, bisa di private lagi ya. Nah, di sini kalian setelah berstatus aktif ya, memang kalian mahasiswa aktif, terus punya Instagram yang tidak di private, nah kalian diwajibkan untuk membuat video tentang pertambangan itu tadi, lalu bisa diupload ke Instagram kalian masing-masing. Baiklah, mengangkat tema sahabat inspirasi dan Gramedia Back to Campus, kami hari ini menghadirkan pembicara nih yang cocok untuk kalian juga nih. Nanti ini membantu juga untuk perlombaan nanti. Nah, kalian di sini kalau kelimpungan cari ide, cara bikin video seperti apa, nah di sini kita sudah menghadirkan pembicaranya. Dan ini juga untuk membantu untuk mengerjakan kompetisi Gramedia Back to Campus 2021 ya. Nah, dalam acara hari ini juga, kamu juga bisa mendapatkan buku dari penulis kita di Gramedia terdekat dan di gramedia.com. Oke, sahabat kompas.com, jangan lupa download aplikasi kompas.com atau visit www.kompas.com untuk selalu mendapatkan berita yang akurat, cepat, terpercaya. Kunjungi bit.ly/VIK26kompas.com untuk konten spesial seputar HUT 26 kompas.com. Jernihkan harapan, jernih melihat dunia. Dan juga jangan lupa ikuti kemeriahan kuis Kompas.com dan raih hadiah Samsung M31 dan GoPay senilai 4 juta rupiah. Kunjungi bit.ly/kompas.com/play1 untuk informasi lebih lanjut. Kampus Kompas TV tahun ini hadir dalam bentuk virtual dan akan mengajak kamu untuk belajar seputar jurnalistik bersama news anchor dan tim produksi Kompas TV. Dengan kelas-kelas yang ada seperti kelas behind the scene Aiman, kelas online santai, dan VVIP Kampus Kompas TV, kalian akan tahu skill apa yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia broadcast dan proses di balik layar program-program Kompas TV. Tapi tidak hanya itu, ada kompetisi juga yang berhadiah jutaan rupiah yang bisa kamu ikuti seperti audisi Anchor Hunt, kompetisi fotografi, dan kompetisi desain iklan kreatif. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan daftar di kompas.kompas.tv. Gratis. Oke. Mau dapetin hadiah uang tunai total Rp300.000 setiap minggu? Oke, makanya yuk ikutan kuis Kompas TV. Caranya gampang banget, kamu cuma perlu akses di bit.ly/quizkompastv. Jangan lupa ajak teman-teman kamu, ya. Cari di Kompas TV. Sebagai bagian dari kerjasama Tribun News bersama Kita Bisa, Tribun News memberikan apresiasi pada keluarga dari pencipta karya Rayuan Pelaut Kelapa, Ibu Rahmi, sebagai anak dari Ismail Marzuki. Yuk, bergabung dan terus dukung karya musisi Indonesia. Ikut berikan apresiasi para penggerak ekonomi kreatif Indonesia. Kompas Siana Karnival 2021 kembali hadir secara virtual dengan tema Optimisme Langkah, memberikan perspektif dan life hack dari sosok-sosok inspiratif. Catat waktu dan tanggalnya, 27 November 2021, dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ayo, jadi bagian yang mendukung gerakan Optimisme Langkah di kompassianival.com. Oke. Setelah informasi, ada beberapa informasi. Ini ada informasi spesial untuk acara hari ini. Untuk acara hari ini kita ada giveaway, teman-teman. Nah, giveaway-nya seperti apa? Giveaway ini nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah untuk 3 orang yang beruntung. Caranya bagaimana? Itu adalah melalui pertanyaan yang terpilih di kolom komentar baik di YouTube, Facebook, ataupun bagi yang ikut di Zoom. Oke. Nah, itu nanti kita akan pilih 3 komentar terbaik atau pertanyaan ya, bukan komentar ya. Pertanyaan terbaik. Kalau cuma komentar doang berapa tadi ya, apalagi nyinyir ya. Apalagi misalkan masnya ngapain pakai baju pink gitu ya. Ya adanya ini gimana dong. Oke, jadi itu ya pertanyaan ya. Pertanyaan terutama yang sehubungan dengan topik kita malam hari ini. Kenapa jadi ngalor ngidul ya? Oke, terus ada hadiahnya nggak, Mas? Ada dong. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah voucher belanja Gramedia senilai Rp150.000 per orang. Oh, oke. Langsung ada yang nanya nih. Belum ada materinya, jangan dulu nanya. Bukan yang tercepat ya. Pertanyaan yang terbaik nanti dipilih, ada jurinya. Jurinya itu dari Indonesian Idol, beda. Jurinya itu dari tim
kita ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi nih, ini sudah malam semakin larut. Oke, nah kita akan mulai saja diskusi kita hari ini. Nah, diskusi apa sih kita hari ini? Nah, diskusi hari ini kita akan membahas bagaimana sih alur yang efisien dan efektif dalam pembuatan video. Nah, di era konten kita tentunya sering lihat ya, apa-apa video ya. Apa konten video para kreator dan influencer tuh ada di mana-mana. Sampai advertisement saat kita scroll di sosial media juga itu video ya. Nah, di balik output yang maksimal dan engaging ini, ada prosedur rumit nih, ada faktor-faktor yang harus dipelajari, harus dipikirkan dalam pembuatan konten video itu. Nah, untuk yang penasaran, memang berminat di dunia konten video, ingin memulai membuat video dan ingin mempelajari mulai dari tahap, dari tools, dari outline sampai ideation, idenya seperti apa, nah kita akan sampaikan materinya di diskusi kita malam hari ini. Itu tujuannya agar kalian tidak tersesat saat eksekusi nanti ya. Oke. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang mempunyai insight yang dalam untuk pembuatan video dan akan membantu menjelaskan materi-materi yang tadi saya paparkan. Di sini kita sudah kedatangan Kakak Jefferly Helianto Sonfri, penulis buku, produksi dan editing video untuk pemula bersama penerbit Alex. Oke. Selamat malam Kak Jefferly. Selamat malam Mas Iwa. Oh. Halo. Hai. Aku panggilnya Mas atau Kak nih? Panggil Kak aja boleh, panggil Mas iya, juga. Iya, aku tadi panggilnya Kak, soalnya terus Mas Jefferly panggil aku, terus Kak Jefferly panggil aku Mas. Jadi aku merasa tua, Mas. Jadi kita Mas aja ya, Mas ya? Iya, atau Kak juga boleh Kak. Iya, Kak Iwa. Juga, ya. Biar lebih mudah. Baiklah Kak Jefferly. Kayak berasa jualan tapi ya Kak ya. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut, Kak Jefferly gimana nih kabarnya malam hari ini? Baik Kak, terima kasih. Kak Iwa gimana kabarnya? Sehat ya? Oh, saya sedang berbunga-bunga sesuai warna baju saya ya. Ini memang ini adalah tanggal spesial ya. Diskon di mana-mana ya, 11-11 ya. Oke. Kak Jefferly ini saya bacakan dulu profilnya. Untuk Kak Jefferly Helianto Sonfri ini adalah praktisi dan penulis digital marketing. Hingga tahun 2021, beliau sudah menerbitkan lebih dari 60 buku seputar digital marketing. Keahlian Kak Jefferly ini khususnya ada pada bidang SEO, Search Engine Optimization, pembuatan website, content marketing, dan social media marketing, khususnya YouTube marketing. Nah, selain itu, ia juga merupakan founder dari Kanala ID, penyedia edukasi dalam bidang investasi saham. Kak Jefferly juga aktif membuat konten-konten edukasi investasi saham melalui YouTube Kanala ID. Anda juga bisa kunjungi websitenya Kanala ID di www.kanala.id. Oke, Kak Jefferly ini juga aktif memberikan seminar dan workshop sharing seperti sekarang ini seputar digital marketing. Nah, kalau berminat untuk mengundang Kak Jefferly itu bisa langsung menghubungi kontaknya di gmjefferly07@gmail.com. Mungkin di acara kampus atau mungkin untuk membuat video di komunitas, nah itu juga bisa undang Kak Jefferly. Nah, ikuti juga akun Instagram Kak Jefferly di @jefferlyhelian untuk melihat video-video terbaru dari Kak Jefferly. Juga bisa mengunjungi channel YouTube-nya di halaman www.jefferlyhelian.com/YouTube Jefferly. F-nya 2 ya terkadang ya. Jefferly. Oke. Kak Jefferly, ini sebelum masuk ke materi nih Kak Jefferly, 60 buku Kak Jefferly luar biasa sekali. Thank you, terima kasih Kak. Guys, setahun satu juga kayaknya nggak nyampe, lebih ya? Lebih ya, satu tahun bisa beberapa. Oh, oke. Itu sudah dari 2012 Kak nulisnya, jadi selama itu. 2012, oke. Berarti sudah hampir 10 tahun, 60. Ya, rata-ratanya 6 lagu. Sekarang, kalau lagi sekarang kesibukan akhir-akhir ini apa? Ya, saya tebak, Mas. Nulis buku ya? Oh, target 6. Kesibukannya apa sekarang, Mas? Kalau kesibukan, saya berkarir di bidang digital marketing, Kak, di salah satu perusahaan sebagai SEO strategis. Jadi, pekerjaan sehari-harinya memang berkaitan sama digital marketing, khususnya SEO. Oh, oke. Memang bukunya juga seputar itu ya, seputar SEO dan digital marketing. Udah mulai ini, Kak, WFO, masih WFH? Kebetulan kantor saya itu full WFH, Kak. Jadi dari rumah.
colek siapa ini saya? Guru Eva ya, oke. Oke. Soalnya sekarang udah mulai banyak balik lagi nih yang WFH dan WFO. Nah, kalau untuk di buku ini nih, buku produksi dan editing video untuk pemula, ini yang dibahas apa aja Kak yang dibahas dalam buku ini? Kalau secara umum itu membahas dari awal sampai bisa publikasi video, Kak Iwa. Jadi dari gimana mendapatkan ide untuk video, terus juga menyusun konsep video, merekam gambar, mengedit sampai videonya siap dipublikasikan di YouTube, Instagram, atau sosial media dan platform-platform lainnya. Jadi inti dari bukunya ya tentang step by step proses produksi videonya itu, Kak. Oke, berarti memang benar dari awal, dari scratch, dari idea ya? Betul, dari idea. Dari idea sampai akhirnya di-post di YouTube atau kanal lainnya. Oke deh Kak Jefferly, mungkin kayaknya langsung aja nih, udah gak sabar untuk diberikan pencerahan bagaimana sih membuat video yang baik dan benar. Langsung saja Kak Jefferly, sudah tepat mungkin untuk pemaparan, saya persilahkan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Iwa. Ini saya perlu menampilkan presentasinya Kak, ini mungkin boleh di display atau saya bisa share screen ya? Oh oke. Baik, sebentar. Baik, terima kasih Kak Iwa, tadi kesempatannya sudah diberikan. Kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, mungkin sedikit mengenalkan dulu ya tentang saya, dan hari ini kita akan sharing tentang apa. Nama saya Jefferly, tadi sudah disebutkan oleh Kak Iwa, dan di kesempatan kali ini saya akan sharing seputar gimana membuat video yang baik, yang menarik, dan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ngobrol atau sharing pengalaman saya dalam mengelola channel YouTube, khususnya membuat video-video untuk audiens juga. Ini beberapa channel YouTube saya yang bisa dilihat juga. Tadi ada Kanala ID, ada Jefferly Halian, dan nanti sama teman-teman semua kita bisa saling ngobrol nih untuk gimana yang membuat YouTube atau video yang menarik buat audiens, itu akan kita bahas semuanya. Mungkin next-nya langsung aja kita bahas. Nah, ini kenapa nih kita membuat video? Jadi pasti pertanyaan dari banyak orang ya sekarang. Sebenarnya ada banyak hal mengapa kita memilih video sebagai cara kita untuk publikasi atau komunikasi. Ini ada satu survei yang menarik dari Hootsuite, itu di periode Januari 2021. Dalam survei itu, kalau kita lihat, YouTube ini menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan, sosial media yang paling banyak digunakan, dan kita tahu bahwa YouTube itu base-nya atau kontennya itu dalam bentuk video utamanya. Nah, jadi ini satu pertimbangan nih. Jadi apalagi untuk teman-teman yang menjalankan digital marketing ya, atau yang publikasi, pasti kita pilih platform-platform yang ada traffic-nya di sana. Nah, YouTube salah satu yang bisa dipilih. Kemudian juga sekarang kalau kita lihat di sosial media, hampir semuanya itu mendukung atau malah mengutamakan konten video. Instagram ada Reels-nya, TikTok, dan sebagainya. Sosial media lain juga banyak yang menampilkan video. Dan secara untuk kita publikasi ataupun untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya kita, video itu menarik karena dia bentuknya visual, bergerak, dan lebih disukai oleh audiens. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang selain googling atau selain browsing, misalnya pasti ketika mencari info atau mencari sesuatu, pasti akan lihat video juga di media sosial ataupun di YouTube dan sebagainya. Nah, itu kenapa membuat video. Terus gimana nih untuk step by step-nya? Nah, ini yang akan kita bahas. Next, kita bahas juga gimana sih untuk membuat sebuah video itu, baik itu kita sebagai YouTuber ataupun sebagai content creator di sosial media. Pada dasarnya, membuat video itu sama seperti ketika kita membuat karya-karya lainnya atau yang menulis, misalnya teman-teman suka menulis, pasti mengalami proses-proses dari mulai mendapatkan ide, kemudian nanti setelah kita mulai dapat ide nih untuk bikin videonya tentang apa, pasti kita akan siapkan skrip atau outline untuk video kita nanti. Jadi dari ide kita akan bikin gambaran isi videonya seperti apa, ada skripnya. Nah, baru yang ketiga nanti kita masuk ke proses merekam gambar dan juga proses produksinya. Mulai dari kita siapin musiknya mungkin atau narasi untuk video, gambar-gambar yang akan ditampilkan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah materinya lengkap, baru kita ke tahap yang keempat, yaitu di tahap editing, mengedit videonya, dan terakhir setelah videonya siap, itu bisa dipublikasikan
di media yang kita gunakan. Jadi dari ide kemudian bikin skrip, memproduksi sampai mengedit dan akhirnya dipublikasikan. Itu tahap secara umumnya bisa teman-teman gunakan nih untuk di YouTube, di Instagram ataupun di publikasi-publikasi lainnya. Nah, langsung nih kita bahas ya biar makin enak nih dari yang pertama. Kita bahas dulu selanjutnya gimana misalnya untuk mendapatkan ide video. Nah, ini yang akan kita coba bahas ya di sini. Tapi sebelum lanjut ke gimana mendapatkan ide, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira apa nih yang dibutuhkan untuk bisa bikin sebuah video. Pada intinya ini beberapa tools yang sangat membantu kita untuk bisa membuat video. Yang pasti yang pertama kita butuh kamera. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan kamera handphone ataupun kamera yang memang sudah dimiliki. Kalau punya kamera DSLR misalnya, bisa gunakan itu. Tapi kalaupun handphone sekarang sudah cukup canggih ya, jadi kamera handphone pun sudah bisa untuk kita mulai memproduksi sebuah video. Kemudian yang kedua, selain perekam gambar atau kamera, kita butuh perekam suara. Ini yang sangat penting karena kualitas audio juga penting banget untuk bisa produksi sebuah video. Nah, perekam suaranya ini misalnya bisa berupa mikrofon ataupun perekam-perekam suara lainnya. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu kita juga butuh peralatan-peralatan pendukung nih, mungkin lighting-nya atau penyangga kameranya dan peralatan pendukung lainnya. Tapi di lain itu kita juga butuh software nih, terutama untuk editing. Misalnya bisa menggunakan software seperti Filmora, atau mungkin kalau yang menggunakan perangkatnya Apple ya bisa menggunakan iMovie, atau dari handphone, terutama sekarang banyak yang lebih suka ngedit dari handphone ya, dari mobile, itu bisa menggunakan misalnya Filmora Go atau Vlogit dan sebagainya. Termasuk juga sekarang banyak nih tools-tools atau website yang bisa kita gunakan untuk edit video secara online, terutama video-video pendek ya, yang misalnya 30 detik, 1 menit, itu bisa pakai Canva misalnya. Dan juga seorang creator video juga tentu didukung oleh tools untuk dia bisa mendesain, mungkin untuk visual videonya atau mungkin untuk thumbnail, grafis dan sebagainya. Itu bisa digunakan juga, dan salah satu yang paling praktis biasanya banyak yang pakai Canva nih untuk YouTube-nya ataupun sosial media lainnya. Nah, kita akan bahas berikutnya nih tentang gimana nih mendapatkan ide video. Itu yang stage atau tahap awalnya. Kita langsung bahas nih cara mendapatkan ide video. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung nih, misalnya mau memulai sebuah channel YouTube ya, atau mau bikin konten di media sosial dalam bentuk video, tapi masih bingung bikinnya apa ya, kita bisa memanfaatkan banyak sumber atau cara untuk dapat ide video. Cara yang pertama dari mana? Nah, ini biasanya kalau di kantor ya kita, atau di perusahaan misalnya, pasti tim yang in charge untuk produksi video itu pasti udah dapat request atau dapat brief lah dari usernya, dari kliennya atau dari partnernya. Nah, ini cara pertama untuk dapat ide. Jadi semacam dipaksa ya, mungkin mau nggak mau harus bisa memproduksi satu video karena ada request dari entah dari kliennya, entah dari atasannya, atau dari divisi lain dan sebagainya. Atau kalau yang punya bisnis mungkin ada kebutuhannya. Nah, itu dari brief bisa juga dapat ide video. Nah, yang kedua, kalau teman-teman misalnya sebagai creator ya di YouTube ataupun di sosial media lain, pasti punya audiensnya atau punya followersnya. Nah, ide-ide video juga bisa datang dari audiens atau followers kita. Misalnya dari audiens, misalnya contoh kita punya sebuah channel YouTube nih tentang katakanlah satu hobi, misalnya hobi fotografi. Di situ pasti ada penonton-penonton yang akan menyampaikan saran-sarannya mereka, keluhan-keluhannya mereka, problemnya mereka, itu bisa menjadi satu topik yang kita angkat jadi sebuah ide video juga. Atau kalau misalnya teman-teman dapat saran, dapat pertanyaan dari teman-temannya, itu bisa diangkat juga menjadi ide sebuah video. Atau kalau misalnya mau coba research dari sisi digital marketing ya, kita biasanya bisa juga melakukan yang namanya keyword research. Jadi ada tools-tools, misalkan seperti Google Keyword Planner, Google Trends, atau Ubersuggest, yang itu bisa kita gunakan untuk mencari tahu kira-kira orang di internet tuh nyarinya keyword apa ya, atau kata-kata apa. Nah, itu bisa menjadi sumber ide video juga. Misalnya contoh seperti yang ada di slide saya ini, itu mungkin kalau di Zoom nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di dalam satu tools, misalnya di Ubersuggest, itu kita bisa ketik satu keyword atau kata kunci. Contoh, di situ saya ketik misalnya Instagram marketing. Misalnya kita mau bikin video tentang Instagram nih. Nah, nanti si tools-nya ini itu akan menampilkan keyword-keyword apa yang banyak dicari oleh orang-orang di internet tentang topik Instagram marketing.
Misalnya di situ ada yang nyari Instagram marketing strategi misalnya, atau yang nyari tentang tutorial Instagram marketing. Nah, dari topik-topik atau keyword semacam ini, itu kita dapat gambaran, oh ternyata orang tuh butuhnya ini. Nah, ini bisa jadi satu bahan untuk kita mendapatkan ide video untuk kita produksi nantinya. Itu bisa dengan cara research pakai tools, banyak toolsnya, tadi teman-teman bisa explore juga. Atau yang paling penting dan paling bagus nih, itu dari pengalaman pribadi kita. Jadi, terutama yang memang minatnya untuk membuat video untuk kepentingan content creation ya, itu bisa angkat tema-tema atau topik-topik yang memang dekat sama kesehariannya kita. Misalnya paling simpel dari hobi atau kesukaan kita. Kalau kita suka misalnya tentang kue-kuean, nah misalnya, nah itu bisa diangkat dari hal-hal semacam itu. Atau yang suka punya hobi tertentu bisa juga bikin video yang berkaitan sama hobinya. Jadi banyak sumber idenya. Atau kalau memang dari sisi untuk kebutuhan bisnis, kita punya produk misalnya di perusahaan, itu juga bisa jadi sumber ide video. Banyak video-video yang bisa dibuat, misalnya video testimonial produknya, tutorial dan sebagainya, itu bisa dikemas jadi ide video. Nah, selanjutnya apa nih kalau sudah mulai mendapatkan ide, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu ide tadi itu masih mentah ibaratnya, kita harus matengin lagi atau kita harus buat secara lebih bagus lagi. Itu salah satu caranya dengan membuat skrip atau bisa disebut juga misalnya outline video. Jadi skrip itu apa sih? Skrip itu sebenarnya adalah satu file ya, misalnya yang berisi gambaran dan susunan isi video. Ini contoh skrip video yang sederhana, itu umumnya biasanya ada satu tabel ya, yang ada dua kolom biasanya, itu ada di kolom video dan di kolom audio. Singkatnya, dengan kita melihat dari skrip ini, itu baik editor videonya, atau juga kita si kreatornya atau kameramennya nanti bisa tahu gambaran isi videonya seperti apa. Jadi ini sangat membantu terutama untuk YouTuber ataupun kita yang baru mulai bikin konten nih, misalnya baru nyoba terjun ke YouTube misalnya, rutin membuat skrip ini cukup membantu kita untuk bisa lebih lancar saat produksi video. Jadi di situ ada gambaran isi videonya, daftar audio atau musik apa yang nanti akan dipakai, mungkin ada efek suara juga, dan yang paling penting alur videonya akan kelihatan di skrip tersebut. Nah, gimana membuat skrip sebuah video? Itu bisa dengan kita mengembangkan ide menjadi kerangka videonya dulu. Jadi contoh nih, misalnya teman-teman mau bikin video, katakanlah video review game misalnya, mau nge-review satu game, misalnya game tertentu yang dimainkan, nah itu kita bisa mulai nih idenya. Jadi ide besarnya review game, katakanlah game Free Fire misalnya. Nah, di situ kita bisa mulai pikirin kira-kira apa nih yang mau kita bahas di dalam video review itu. Misalnya susunannya kita bahas dulu tentang gamenya, kelebihan dan kekurangan, cara memainkannya dan sebagainya. Jadi idenya tadi itu dibuat lebih rinci gitu, ada gambaran yang lebih jelasnya. Nah, dari situ bisa menjadi satu skrip dan yang akhirnya bisa kita pakai untuk produksi videonya. Jadi setelah dari skripnya, next-nya baru kita masuk ke tahap produksi videonya atau untuk pembuatan videonya. Jadi next dari skrip yang sudah jadi, kita bisa masuk nih ke tahap produksi video. Nah, apa yang harus dilakukan di tahap ini? Itu pastikan dulu skrip videonya atau gambaran videonya sudah ada. Dan nanti kita berdasarkan skrip itu bisa mulai untuk membuat produksi videonya. Misalnya kita mulai merekam gambar-gambar yang kita butuhkan atau kita kumpulkan materi-materi videonya dan kita rekam, kita siapkan materinya, termasuk juga bisa kita siapkan musik-musik pendukung untuk videonya kalau memang kita butuh musiknya atau efek suara tertentu, itu semua akan kita kumpulkan di tahap produksinya ini. Dan kadang ketika kita membuat video itu kita juga tidak murni semuanya dari kita, tapi bisa juga memanfaatkan stok-stok video yang banyak tersedia di internet. Misalnya di videoinfo.net atau di Pixabay itu bisa download stok-stok video yang bagus dan juga bisa kita pakai sebagai pendukung video kita. Atau mungkin kalau yang butuh visual lain seperti rekaman layar komputer ya atau rekaman handphone misalnya atau screencast, itu juga bisa merekam misalnya dengan menggunakan aplikasi screen recorder atau active presenter dan sebagainya. Jadi di tahap ini tuh intinya kita kumpulkan dulu nih semua yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan semuanya udah siap nih, barulah nanti kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu ke tahap editing video. Next-nya, gimana nih dalam mengedit video? Nah, ini beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika mengedit video, baik di YouTube ataupun Instagram dan sebagainya.
tips yang paling penting yang harus diingat, terutama sebagai kita YouTuber ataupun yang buat konten adalah kita fokus ke apa yang dibutuhkan atau diinginkan audiens. Jadi yang kita pakai itu sudut pandang audiens. Jadi kita udah ngumpulin banyak gambar, udah ngumpulin banyak materi misalnya, tapi kita harus punya sudut pandang kira-kira audiens itu butuhnya apa atau inginnya apa. Nah, itu yang harus kita ingat. Kemudian dalam mengedit juga yang pasti kita lakukan adalah kita akan membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Jadi misalnya kita udah kumpulin semua nih, bagian mana nih yang nggak penting atau tidak dirasa tidak perlu, itu kita buang, kita potong saat proses editing. Dan usahakan juga ketika mengedit kita fokus ke video yang ringkas dan lugas. Jadi tidak harus terlalu panjang tapi langsung ke intinya atau ke hal apa yang mau kita sampaikan supaya durasinya tidak terlalu panjang juga. Dan di tahap editing ini kita bisa tambahkan misalnya musik pendukung atau efek suara yang bisa memperkuat isi video kita sesuai skrip yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk ngeditnya bisa pakai apa? Teman-teman bisa gunakan software editing yang sesuai seleranya, misalnya pakai Filmora atau mungkin dari HP itu bisa juga menggunakan aplikasi seperti Vlogit. Jadi bisa langsung edit dari handphone dan setelah nanti selesai itu akan kita dapat satu video yang siap dipublikasikan. Berikutnya tentu masuk ke tahap terakhir nih, yaitu tahap publikasi. Nah, ini gimana nih tipsnya supaya publikasi videonya bagus, yang nontonnya banyak, dan tujuan videonya tercapai atau ada impact-nya, misal banyak yang nonton. Ini penting nih, terutama untuk yang teman-teman yang mau mengelola sosial media dan membuat konten video. Milikilah jadwal upload. Jadwal upload ini misalnya seminggu sekali, atau mungkin seminggu 2 kali, dan sebagainya. Nah, jadwal upload ini harus kita miliki dan harus kita lakukan dengan rutin dan konsisten. Contoh, saya biasanya kalau di setiap channel YouTube yang saya kelola itu ada jadwal uploadnya, misalnya 1 minggu sekali. Jadi di hari tertentu, misalnya di hari Sabtu, itu wajib untuk upload video. Nah, kenapa perlu ada jadwal ini? Supaya kita bisa rutin nih dan tetap produktif untuk membuat video. Terus ketika upload video di sosial media juga jangan lupa untuk lengkapi dengan kelengkapannya, misalnya dari mulai judul video, deskripsinya, teks videonya, elemen videonya kita lengkapin, termasuk hashtag ataupun keyword-keywordnya itu kita masukkan juga supaya optimal. Dan kemudian juga tips yang lain itu kita fokus pada kualitas video dulu. Jadi daripada kita membuat banyak video secara sekaligus, lebih baik satu persatu, tapi kita betul-betul tingkatkan dulu kualitas videonya. Kalau misalkan videonya udah dapat feedback yang positif dari penonton, kita udah mulai ketemu nih kira-kira enaknya seperti apa videonya, nah itu bisa kita lanjutkan dan kita optimalkan lagi. Dan nanti setelah videonya jadi, jangan lupa untuk publikasi juga, kita bisa share videonya dan sebarluaskan. Dan intinya itu tipsnya tadi, punya jadwal yang tetap, dioptimalkan videonya, fokus ke kualitas video dan dipublikasikan juga. Serta yang paling penting kita membuat konten itu kalau bisa benar-benar lihat dari sudut pandang audiensnya. Mereka butuhnya apa, itu yang kita hadirkan. Nah, mungkin itu sharing dari saya tentang tahap-tahapnya dan gimana publikasi. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung ke sosial media saya. Atau kalau misalnya mau coba baca-baca buku karya saya, bisa langsung dibeli juga di gramedia.com, di alamat URL ini, atau di toko Gramedia terdekat juga bisa. Demikian Kak Iwa untuk sharingnya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Oke, baik Kak Jefferly, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya saya tadi ada sedikit pertanyaan Mas Kak Jefferly, kalau kita ngelihat bagian sebelah kanan itu ada 11 saham, itu apa aja ya? Itu TVO enggak? Itu out of topic tapi ya. Oke. Out of topic. Oke, silakan kepada rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di channel masing-masing di YouTube maupun Facebook, atau di kolom chat dari Gramedia, Zoom-nya Gramedia. Oke. Oke, ini saya lagi sedang dipilihkan oleh tim. Mungkin saya coba tanya ini dulu, Mas. Kalau soal durasi, kalau durasi video itu sebenarnya kita tentuin di awal apa? Gimana nanti hasilnya jadinya berapa gitu, Mas?
Bagusnya sih ditentukan dari awal, Mas. Jadi biasa kan kita, apalagi kalau ada request ya dari kliennya atau misalnya dari pihak tertentu, pasti udah ada ketentuannya nih idealnya berapa. Nah, tapi kalau apalagi di digital marketing ya, Kak. Jadi biasanya kan kita suka lihat data nih, YouTuber tuh bisa lihat sebenarnya rata-rata orang tuh nontonnya berapa lama. Misalnya di analytics-nya tuh akan kelihatan, oh ternyata orang biasanya menghabiskan waktu nonton video kita tuh 5 menit misalnya. Nah, itu bisa jadi satu gambaran untuk kira-kira audiens tuh sukanya kita video yang 5 menit misalnya atau 6 menit karena rata-rata misalnya seperti itu. Jadi better disiapkan dari awal. Kita udah tahu kira-kira berapa menit nih jadinya. Jadi lebih terfokus juga dan kita nggak bingung nanti ketika pas proses produksi videonya. Oke, udah dari awal ya. Oh, sudah ada nih pertanyaannya dari Tarik Parasandi. Oke, izin bertanya, Kak Jeff. Saya mau bertanya, 2 kali dia mengulang kata bertanya. Nah, biasanya sebelum membuat video, saya sering lama dalam memikirkan bagaimana alur video yang akan saya buat. Mulai dari awal sampai penutup. Walaupun tema sudah punya, apakah ada tips agar hal tersebut bisa diminimalisir? Setidaknya saya tidak lama menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan alur video yang akan saya buat. Seperti itu, Kak Jeff. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tarik. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Tipsnya mungkin kenapa kita kadang masih bingung ya atau lama untuk bisa mengkonsep sebuah video ataupun tulisan dan sebagainya, mungkin karena belum terbiasa. Jadi tipsnya dibiasakan saja. Nah, dibiasakannya gimana? Kita bisa mulai dengan kita start coba bikin satu video dulu. Jadi kita udah punya ide, kita mulai konsepkan. Kita nggak perlu panjang-panjang ya, cukup misalnya 2-3 menit videonya ya mungkin, atau disesuaikan saja. Kita coba bikin dulu nih skrip ataupun outline videonya untuk video yang singkat tadi. Misalnya ada satu topik, kita coba buat, kita perjelas misalnya, nanti bisa kita eksekusi dulu aja nih untuk bikin videonya. Jadi nggak lama mikirin, aduh nanti hasilnya gimana dan sebagainya, tapi bisa dicoba satu dulu, nanti kan udah mulai nih ketemu alurnya gimana yang bagusnya. Nah, tinggal diulangin dan mungkin setelah bikin 2-3 video, akan lebih lancar nanti saat proses pembuatan skripnya ataupun termasuk pembuatan videonya. Jadi yang penting disiapkan dulu aja, terus kita mulai atau start dulu saja. Dan setelah terbiasa nanti akan lebih mudah tentunya. Betul. Jadi dimulai dulu aja gitu ya, Kak Jabal ya. Betul, Kak. Jadi nggak mungkin juga ya, bukan nggak mungkin sih, mungkin ya, jenius kali. Tapi mungkin wajar lah ya kalau video pertama, kedua itu masih banyak trial dan error, masih kesalahan, itu juga wajar ya, Kak Jabal ya. Iya, sepertinya semua hal pasti butuh waktu, Kak, sampai kita terbiasa. Betul. Oke, selanjutnya sudah ada lagi nih dari Dedi Setiawan. Wah, emailnya saya suka nih. gueleader@gmail.com. Oke, saya mau fokus pada konten video yang membahas atau meresensi buku. Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan? Kalau membuat video tentang buku, apakah naratornya harus muncul atau cukup tulisan dan suara narasi saja? Terima kasih ya atas sharingnya. Oke, terima kasih juga, Dedi. Monggo, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Kalau ditanya misalnya naratornya harus muncul atau tidak, ini banyak faktor. Lebih bagus misalnya kalau bisa kita muncul, tapi balik juga ke preferensi ya, mungkin si kreatornya atau pembuat videonya mau muncul atau tidak. Nah, kalau misalkan hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Kalau menurut saya tadi yang paling penting kita fokusnya dari sudut pandang audiens. Kira-kira si penonton video kita tuh butuhnya atau inginnya melihat apa ya, misalnya tentang resensi buku. Mungkin bisa lihat dari referensi dulu, YouTuber lain seperti apa. Nah, dari situ kita bisa improve. Misalnya, sebenarnya paling bagus tuh kalau kita udah bikin satu videonya, terus mulai dapat feedback dari penonton atau audiens, nah dari situ kita bisa improve sebenarnya. Misal, biasanya kalau kita udah mulai rutin upload, pasti akan ada yang komen atau saran, oh bagusnya dibahas tentang ini nih, atau dibuat lebih membahas satu hal, atau lebih saran-saran seperti itu. Nah, itu bisa langsung kita terapkan untuk video kita nantinya. Jadi, kalau saran saya, coba buat dulu satu atau dua atau beberapa, di-upload, dapetin feedback dari penontonnya langsung, bisa improve dari sana untuk hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin kalau secara umum, bisa lihat referensi dulu, tapi secara umum, kira-kira kalau meresensi buku, penonton tuh inginnya lihat tentang apa ya? Nah, itu yang bisa kita hadirkan di video ataupun karya-karyanya kita.
Oke, balik lagi ke coba dulu ya, upload dulu satu ya, mungkin dari awalnya kita lihat referensi yang lain, modifikasi sedikit, lalu di-upload dulu aja. Iya, betul. Feedback penting ya Kak ya? Iya, penting banget Kak. Soalnya mungkin di semua bidang ya, feedback dari audiens, dari customer-nya itu bisa dijadikan lah bahan belajar kita sebenarnya untuk membuat karya. Oke, sudah ada nih lagi pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Mas, dari Saldi. Kira-kira apakah perlu untuk pemilihan judul video yang bisa buat audiens penasaran? Dan biasa kan ada thumbnail itu, penting juga tidak Mas? Oh, itu yang sering ini ya, apa namanya, clickbait ya jatuhnya ya. Silakan. Ya. Kalau ditanya penting atau tidak tentang thumbnail, penting banget nih sebenarnya. Salah satu faktor yang penting. Kenapa? Karena di YouTube ya terutama Kak, itu algoritmanya itu biasanya memprioritaskan video-video yang interaksinya tinggi. Dalam arti yang komennya banyak, yang views-nya juga lumayan, terus orang betah ya atau suka nonton videonya, itu cenderung lebih diprioritaskan di sosial media ataupun YouTube ya terutama. Nah, kan timbul pertanyaan, gimana supaya kita dapat views dulu nih? Untuk dapat views tadi, tampilan awal seperti thumbnail, judul, itu tentu sangat penting karena akan memancing orang klik, mereka nonton, kita baru dapat istilahnya ada gitu yang nonton dan akhirnya videonya akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi penting sekali untuk thumbnailnya, judulnya harus pas dan bagus juga. Kalau misalnya tentang judul, saran saya mungkin bisa kita menggunakan kalimat yang menarik dan satu tips juga mungkin dengan menampilkan kata kunci dari videonya. Contoh misalnya kita mau bikin video review satu coffee shop nih, atau misalkan review buku. Mungkin salah satu judul yang bisa dipakai adalah kata kunci dari bukunya tadi misalnya. Jadi review buku apa, atau kita tambahin dengan kalimat tertentu, ada keywordnya juga di situ. Jadi lebih optimal lagi di sosial media, khususnya di YouTube. Oke, yang penting juga ya judul dan bukan clickbait, thumbnail. Ya. Ini soalnya saya baca pertanyaan berikutnya ini dari MHD Haikal Matondang. Mungkin pertanyaan ini mungkin agak out of topic. Oh ya sudah, kalau gitu kita lanjut ya. Oh enggak ya, kita jawab dulu ini. Saya ingin bertanya seputar dunia YouTube karena Kak Jafferly juga aktif di sana dan juga sering menggunakan YouTube. Banyak di YouTube sekarang di dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan clickbait, tapi isi video tidak sesuai judul. Yang mau saya tanyakan, menurut Kakak, apakah cara itu dalam marketing merupakan cara yang licik atau termasuk cara yang pintar untuk menambah viewers, Kak? Terima kasih, Kak. Oh, ini lebih bertanya terkait moral berarti ya, Kak? Ya. Sebenarnya kalau sekali dua kali itu mungkin bisa cukup ampuh ya untuk memancing views. Tapi ketika jatuhnya clickbait ya, dan mungkin terutama isi video tidak sesuai dengan judul, akhirnya penonton akan begitu lihat 10 detik misalnya atau 5 detik akan di-close videonya, dia akan lihat video yang lain. Jadi dapat views tapi nggak ada engagement-nya atau mungkin nggak ada interaksinya. Jadi pada akhirnya buat kreatornya sendiri, orang nggak akan subscribe, nggak akan nonton ulang. Jadi dia dapat di awal tapi tidak panjang ya mungkin untuk bisa dapat performance bagusnya. Jadi kalau memang betul-betul serius untuk menekuni YouTube, lebih baik apa yang kita tampilkan itu memang sesuai dengan apa yang dihadirkan di situ. Jadi nggak ada yang kecewa mungkin penontonnya. Sekali kecewa langsung tidak percaya ya. Selanjutnya dari Alia Mahisa Yogantari. Kak, kalau misalnya kita sudah mempublikasi video kita dan udah di-share, tapi tetap views-nya sedikit, lalu bagaimana cara mengatasinya ya, Kak? Oke, kalau misalnya mengatasi, mungkin perlu dilihat nih yang kita publikasikan itu videonya tentang apa, atau perlunya di awal tadi untuk memahami kira-kira orang sukanya tonton apa ya, atau apa yang dibutuhkan. Nah itu kalau bisa dapat nih kira-kira orang tuh butuhnya atau sukanya tentang apa, kita mulai buat tentang itu, mudah-mudahan akan mendapatkan views-nya juga. Kalau tips gimana untuk mengimprove-nya, mungkin bisa research-nya diperdalam dulu, kira-kira apa nih yang harus kita hadirkan di video, terus kita upload videonya, tetap di-share. Kalau misalkan udah dapat aja feedback, misalnya yang nonton udah 20, 30, kita coba tanyain feedback-nya mereka, kalau misalnya bisa, nanti itu di-improve di video-video berikutnya. Jadi memang
prosesnya butuh waktu ya supaya bisa nemu nih formula yang pas seperti apa. Tapi tetap dicoba terus aja misalnya Kak. Oke, coba terus. Kamu butuh waktu untuk mencapai view yang diinginkan ya. Selanjutnya dari Astri Ayu Hanifa, izin bertanya terkait teknis pembuatan video, apakah yang harus disiapkan sebelum membuat sebuah video seperti skrip atau lainnya? Oh, ini tadi udah dijawab ya di materinya juga. Silakan Kak Jerpeli, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Iya betul. Tentu sebelum membuat sebuah video tadi bisa disiapkan dulu idenya apa, konsep videonya tadi dalam bentuk skrip, gambaran videonya apa, dan mungkin tools-tools atau alat-alat yang kita butuhkan. Misalnya kita mau bikin video review, misalnya review satu produk, nah kita harus pikirkan kira-kira apa nih yang perlu kita tampilkan dan alat-alat apa yang harus kita siapkan. Jadi memang betul harus ada skripnya dulu supaya lebih siap nih untuk saat proses produksinya. Oke, skrip itu jatuhnya kayak ini storyboard ya Kak Jeff ya, cuman dalam simpelnya itu ya. Betul, kalau storyboard ada gambar visual-visualnya, kalau skrip biasanya lebih ke teks ini Kak untuk bentuknya. Dari Srinita Ratnasari, bagaimana membuat konten video pembelajaran buat anak yang menarik dan terkesan sedang bermain, khususnya dalam pembelajaran berbasis komputer atau IT? Wah, oke, baik Kak. Ini pertanyaan yang bagus juga nih dari Kak Sri. Pertanyaan bagaimana membuat konten video untuk anak yang menarik ya. Kebetulan saya kurang mengetahui nih ya Kak kalau audiens anak-anak seperti apa. Tapi mungkin bisa lihat dulu referensi dari video-video yang biasanya disukain sama anak-anak. Kalau misalnya mereka suka animasi atau suka konsep video tertentu, mungkin bisa ngambil referensi juga dari sana. Tentu harus disesuaikan nanti harus tujuannya dapat dan kita bisa juga bikin konsep video yang cocok buat mereka. Jadi harus lihat referensi dulu sih Kak mungkin kalau untuk video pembelajaran ya yang disukai anak-anak. Harus memahami dulu nih audiens anak-anaknya sukanya apa atau butuhnya apa, itu yang penting juga. Oke, jadi perbanyak referensi sekarang informasinya banyak ya bisa dilihat di mana-mana. Betul, Pak. Selanjutnya, ini datang dari YouTube-nya Gramedia nih, dari Kang Bugi. Bagaimana tips memilih lagu untuk background supaya nggak terkena kelalaian copyright dan boleh lagu-lagu seperti itu diedit? Terima kasih dari Bugi di Bogor. Oh, Kang Bugi di Bogor. Oh, ini kayaknya banyak nih masalah YouTuber nih kena copyright strike ya. Silakan Kak Jafeli. Betul. Sebenarnya kalau untuk audio ini juga satu tantangan ya Kak, karena kadang musik yang kita butuh itu belum tentu cocok. Nah, tapi paling kalau yang bisa dipakai untuk YouTuber, mungkin kita utamakan dulu memakai musik-musik yang istilahnya free royalty atau setidaknya kita bisa gunakan untuk keperluan produksi. Jadi nggak harus ada pengurusan izin hak cipta dan sebagainya. Solusi yang teman-teman bisa gunakan sebenarnya bisa menggunakan dari YouTube Audio Library. Jadi teman-teman bisa cari ya nanti di Google ataupun di YouTube itu ada yang namanya YouTube Audio Library. Di situ satu tempat yang kalau kita akses kita bisa download semua efek suara, semua musik yang kita butuhkan yang itu bisa digunakan untuk produksi video. Jadi kalau kita download musik dari sana dan kita edit, kita produksi untuk video YouTube dan kita upload, itu akan aman di YouTube-nya. Jadi tidak melanggar hak cipta dan videonya tidak akan terkena batasan-batasan karena langsung menggunakan audio ataupun file-file yang memang sudah resmi dan memang bisa kita gunakan secara bebas. Tadi bisa gunakan dari YouTube Audio Library. Utamakan musik-musik atau audio yang memang bisa kita gunakan secara legal tentunya. Oke, itu untuk semua ya Kak ya, maksudnya bukan untuk YouTube Premium aja, memang semua yang free pun bisa akses itu ya Kak ya? Betul, itu yang penting punya akun YouTube Kak, punya channel kan sekarang bisa bikin akun YouTube dan channel YouTube ya, itu bisa langsung akses di YouTube Audio Library, bisa download semuanya, gratis dan bisa langsung kita pakai. Oke, bisa tuh dari YouTube Audio Library. Pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Irsanuddin.
Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan audiens terhadap konten kita? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik juga nih, apalagi berkaitan sama mengukur nih seberapa puas audiens. Tentu harus mungkin lihat data ya Kak, tapi kalau paling simpel adalah kita lihat fenomena aja. Kalau misalnya orang nonton video kita dan dia subscribe, itu udah satu tanda positif kalau mereka suka. Jadi kalau misalkan subscriber kita terus nambah, itu satu tanda bagus, wah orang suka nih atau puas dengan video kita. Nah kalau misalnya mau lebih detail lagi, tentu harus buka data dari YouTube itu ataupun sosial media lain. Biasanya kan sudah ada analytics tools-nya ya. Misalnya contoh di YouTube ada YouTube Analytics. Di situ kita bisa lihat berapa sih orang yang istilahnya penonton penonton yang nonton lagi gitu, atau penonton returning misalnya, atau bahkan di sana bisa kelihatan rata-rata orang tuh nontonnya durasinya seperti apa, misalnya berapa menit, atau kemudian jumlah likes-nya tuh seberapa banyak. Nah, kalau istilahnya ya, mungkin sebetulnya matriks-matriksnya itu bagus, itu jadi salah satu tanda, oh orang suka nih atau enjoy dengan video-video yang kita buat. Jadi paling simpel lihat subscriber-nya nambah, orang datang nonton lagi, apalagi mereka feedback-nya positif, itu sudah jadi satu tanda kalau mudah-mudahan mereka cukup puas dengan apa yang kita hadirkan di sosial media kita. Oke. Lihat tren subscribernya, kalau mau detail lagi tadi ya, lihat data analytics, emang datanya juga udah di-provide ya buat creator ya? Iya, betul Pak. Di YouTube ataupun di platform-platform lain pasti udah ada analytics tools-nya yang bisa dipakai juga. Pertanyaan berikut dari Erna Hidayah. Halo Kak, mohon maaf sebelumnya. Kok sudah minta maaf saja ini, Erna baru juga bertanya. Adakah rekomendasi aplikasi untuk mengedit video yang menarik di HP, dan apa hal yang paling utama harus diperhatikan dalam mengedit video bagi pemula? Terima kasih banyak. Di HP, Kak. Tadi sudah ada tentu Vlogit ya, Kak ya? Betul, salah satunya Vlogit yang cukup simpel juga di situ untuk sudah cukup membantu ya, karena dari Vlogit tadi bisa memotong video, bisa nambahin musik, nambahin efek tertentu, nambah filter tertentu, nambahin teks, elemen-elemen lain juga bisa. Jadi bisa, salah satunya Vlogit ya mungkin yang cukup praktis baik di Android ataupun di iOS. Kalau yang harus diperhatikan tadi bisa lihat dari skripnya lagi, misalnya, dan yang paling penting kita melihat kira-kira nanti orang tuh sukanya apa atau butuhnya apa dari video kita. Nah itu yang jadi fokus kita ketika mengedit. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Sirinara Aditya. Malam Kak, izin tanya bagaimana agar bisa masuk pada FYP di YouTube agar bisa masuk ke dalam daftar tayang pada FYP pengguna. Apakah pakai aplikasi atau pakai hashtag atau berkaitan dengan SEO? Terima kasih. Ini saya juga dibantu dijelaskan Kak, ini FYP Kak. Iya, baik Kak. Nah ini mungkin kalau di TikTok sebutannya FYP, atau kalau di YouTube bisa masuk rekomendasi. Setiap platform atau setiap sosial media itu sebenarnya punya algoritmanya yang berbeda-beda. Tapi pada intinya biasanya kalau di media sosial itu faktor terpenting yang mereka lihat, kalau di pengalaman saya baik di Instagram ataupun di YouTube, itu tingkat interaksi. Jadi ketika satu konten atau video interaksinya tinggi, contoh interaksinya ini apa, misalnya dari jumlah views misalnya, atau jumlah likes, jumlah komentar yang juga sangat signifikan. Dan sebenarnya di dalam satu video YouTube itu sebenarnya bisa menghitung rata-rata penonton tuh berapa lama betah nonton video kita. Istilah teknisnya tuh retensi penonton. Nah, itu semua ada datanya, tentu akan dikombin sama si sosial media ini. Tapi keywordnya atau pada intinya adalah seberapa bagus interaksi di video itu. Dari berapa lama orang nonton, videonya disukai atau enggak, komentarnya berapa. Itu kalau tinggi skornya, istilahnya nanti dia akan lebih masuk, entah itu di FYP, entah itu di rekomendasi YouTube. Yang penting kata kuncinya ada di tingkat interaksinya yang bagus. Nah, jadi kan pertanyaannya gimana supaya bisa masuk ke sana? Ya kita harus tingkatkan interaksinya tadi, entah dengan bikin orang betah nonton videonya, entah dengan kita tingkatkan views-nya, termasuk juga kelengkapan video tadi seperti hashtag-nya, atau kalau di YouTube sebutannya teks, kemudian deskripsi, itu kita lengkapi semua. Tapi yang paling penting balik lagi nanti ke interaksi dan gimana kita bisa istilahnya membangun engagement dengan audiensnya itu. Termasuk SEO tadi, kalau keywordnya dan sebagainya dioptimalkan, apalagi kalau di YouTube itu juga videonya bisa masuk di pencarian Google. Nah, ketika
masuk di Google itu trafficnya akan nambah lagi juga. Jadi itu beberapa hal yang bisa dimaksimalkan oleh creator sebetulnya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak, ada dari bukan dokter, D.Calvin. Sepatu. Oke, dari Calvin, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengetahui apa yang kurang dari video kita jika penonton tidak memberikan komentar? Oke, nah ini mungkin cukup sulit ya kalau harus tahu tanpa orang memberikan komentar. Paling biasa yang saya sering lakukan adalah melihat data di analytics-nya Kak, di YouTube terutama ataupun di platform sosial medianya. Kira-kira mungkin kalau kita bisa compare seperti apa performance videonya. Misalnya views-nya tiba-tiba turun nih atau rata-rata waktu tontonnya menurun. Nah, itu bisa dicari tahu penyebabnya apa. Tapi kalau misalkan tetap kita nggak tahu juga, mungkin ya bisa nanya ke penontonnya atau ke audiens, apa nih yang kurang atau apa yang harus diperbaiki. Jadi mungkin langsung harus bertanya sih Kak, kalau lebih bagusnya kalau menurut saya. Oke, tanya memang susah juga membaca pikiran ini ya, subscriber ya. Oke, memang banyak juga sih seperti itu ya, yang nggak ada komentar apa-apa tapi view-nya banyak, itu juga ada. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya. Oh ya, yang saya ada ya. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Wawan Abdul Aziz. Bagaimana cara publikasi atau promosi yang tepat untuk konten-konten video yang telah kita buat di YouTube, supaya penonton minimal mau melihat dulu lah konten-konten kita. Oke, jadi tadi bukan publikasi videonya, tapi publikasi menyebar ininya ya, linknya lah, share-nya. Silakan Kak Jaf. Oke, mungkin kalau video-videonya sudah ada, mungkin satu cara yang bisa dilakukan adalah kita lihat dulu nih, kira-kira yang membutuhkan video kita ini atau audiensnya seperti apa. Misalnya kita bikin video, contoh saja tentang resensi buku ya, atau review buku misalnya. Nah, pasti kita harus cari tahu kira-kira yang cocok nih atau yang mungkin tertarik untuk nonton ini siapa. Tentu pembaca buku misalnya penyuka novel tertentu atau penyuka genre tertentu dari sebuah novel misalnya atau buku tertentu. Nah, cara yang paling umum kita bisa share aja, misalnya kalau kita punya akses ke grup-grup yang kira-kira cocok atau relevan, kita share dulu videonya di sana. Atau kalau misalnya teman-teman yang punya blog sendiri, bikin aja artikel di blognya, gambaran dari videonya itu, terus videonya dimasukkan juga, dipublish, nanti kan akan terindeks di Google, itu perlahan namun pasti juga akan dapat trafficnya dari sana. Di-share juga, pada intinya sih kita nyari orang-orang yang kira-kira tepat nih atau tertarik dengan apa yang kita provide. Dari situ bisa jadi cara untuk awal memulainya Pak. Mencari audiens yang tepat sebenarnya. Oke, cari audiens yang tepat ya. Oke Kak Jafferly, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Kak Jafferly untuk kehadirannya. Mungkin sebelum kita akhiri, Kak Jafferly ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk tutup, dan mungkin memotivasi nih yang baru pada mau mulai membuat videonya Kak. Baik, terima kasih Kak Iwa atas kesempatannya. Kalau yang mungkin reminder ya yang bisa saya sampaikan tadi, yang paling penting mulai saja dulu, dan paling penting kita punya gambaran kira-kira audiens itu inginnya lihatnya tentang apa atau butuhnya tentang apa. Nah, itu yang kita provide dalam konten yang kita buat di YouTube ataupun di sosial media. Dan lihat referensi juga, dicoba dulu, nanti akan dapat feedback dan itu bisa dipakai untuk improvement di konten-konten berikutnya. Demikian Kak Iwa. Oke, baik, terima kasih Kak Jafferly. Pemaparan yang menarik dari awal ya. Tadi kita sudah bicara video efektif. Kenapa video itu sekarang efektif? Karena itu memang lagi tren ya. Bahkan kayak ada yang bilang snack ya, video snack, karena memang pendek ya durasinya ya, dikonsumsinya kayak ciki gitu ya. Nah, itu sambil ngapain ya kita nonton video. Sekarang adalah konten visual yang efektif yang didukung oleh hampir semua platform ya. Tadi juga sudah disampaikan ide bisa datang dari mana saja. Kalau memang ini adalah terkait pekerjaan, tentu ide harus berawal dari brief ya, dari permintaan klien. Di luar itu bisa juga dengan riset keywords, dari pengalaman, dari observasi juga itu bisa, seperti disampaikan Kak Jeff. Lalu dari ide ini menjadi kerangka atau menjadi outline atau menjadi script. Nah, setelah itu kita masuk ke produksi dengan mungkin di awalnya adalah mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, diedit, kemudian sesuai skrip dan dipublikasikan. Ingat, tapi dijadwalkan. Kenapa? Itu karena memang yang ketika ada
ada jadwal kita jadi tertutup untuk konsisten gitu tadi pesannya Kak Jeff ya. Dan satu lagi mungkin yang lagi-lagi ditekankan sampai ke akhir adalah dimulai dulu saja. Silakan di-upload dulu saja. Memang akan luar biasa kalau misalkan video pertama langsung boom, langsung luar biasa gitu. Tapi pasti biasanya ada proses belajar gitu. Jadi dimulai saja, jangan keburu takut ya. Oke, harus berani mencoba. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Oh, ada yang lupa hadiah, mana hadiah? Oh iya, hadiah ya. Oke, hadiah aja. Oke, sebentar saya hubungi dulu studio berapa ini? Oke, hadiahnya pemenangnya sudah ada ya, sudah diputuskan oleh tim juri yang terdiri dari Simon Cowell, David Williams, talent ya. Oke, pemenangnya untuk penanya terbaik ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, sholat malam dirikanlah, beda topik. Oke, yang pertama itu dari YouTube-nya Gramedia. Tadi penanya atas nama Kang Bugi ya, Kang Bugi dari Bogor ya. Selamat Kang Bugi. Lalu dari Zoom yang kedua ada Astri Ayu Hanifa ya dari Zoom, dan yang ketiga ada Erna Hidayah. Oke, selamat kepada Kang Bugi, Astri Ayu Hanifa dan Erna Hidayah. Nanti akan kita hubungi untuk terkait hadiahnya ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jefferly. Nah, sebelum kita tutup, ini kita masuk ke foto bersama dulu, sesi foto bersama. Mungkin minta bantuannya. Ini bukan buat yang di Facebook dan YouTube ya, nggak bisa kita. Mohon maaf ya, kalau komen nggak keluar videonya ya. Oke, mungkin nanti yang di Zoom mungkin bisa kita aktifkan dulu kameranya. Ya, untuk sekarang tadi dilarang ya, sekarang silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke. Oke, sudah diaktifkan. Oke, mohon dibantu ya untuk pengambilan gambarnya pada tim. 1, 2, 3. Ini udah belum ya? Oh, belum ya? Oh, mungkin bisa dibantu ya. Soalnya kalau saya gini, pikirannya nge-freeze lagi. Enggak loh. Saya kuat loh tahan gini berjam-jam. Oke. Oh, udah ada ya. Oke. Oh, ada banyak slide ya. Oke. Tahan sekali lagi. Mungkin bisa beda gaya. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang di YouTube dan di Facebook ngapain ini kakak ini ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, kalau gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Jefferly. Nah, sebelum saya tutup, nah kita ada mengingatkan kembali pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat wajib 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Nikahkan masker vaksin. Oke, sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Jefferly Helian Sonfri, Kak Jeff, terima kasih banyak dan lupa di follow Instagram dan YouTube-nya juga. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada penerbit KPG dan penerbit Grasindo, Gramedia, gramedia.com, KG Media, Kompas.com, Kompas TV, Tribun News, Kompasiana, dan tentunya seluruh rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini baik di Facebook, YouTube, Instagram, dan juga tentunya melalui Zoom. Oke, terima kasih banyak. Saya Iwa Kusuma Suryadi pamit undur diri. Selamat malam. Dadah. Hello from us. We are KG Media, the frontrunner in digital media transformation with the largest digital audience in Indonesia. We can reach more than 60% of Indonesia population that is spread across the country.
We are number one in Indonesia when it comes to female audience size, with 17.2 million female users. We engage our audience through hundreds of media brands. You can connect with your audience with our 360 one-stop services. It's a solution-oriented unit that combines media storytelling and marketing strategy. From conventional to digital, we have multiple platforms. And we never stop growing and evolving to become the leading media in Indonesia. We have 5 full-service creative units with different focuses and specialties. Each one of them offers a complete solution, from building brands to getting leads. Here are our special products. Parapuan is an online support system created by an all-women team to empower every Indonesian woman out there. Social Life TV is a digital product that combines the advantage of news portal, social media, and TV. Affiliate marketing is a modification of marketing activities that are currently being initiated by the Great Network. Daily newsletter, editor's letter is a way of promoting a brand through newsletters and editor's letters. Creative survey is a creative way of gaining audience insight towards certain products or campaigns through our interactive KG Media banner. We have successfully run several programs, and there will be more. Kolase Indonesia. It's a movement to unite Indonesians from different cultures, religions, and even political views. We started with Karaoke Nasional, a national song karaoke challenge, and closed it with Politik Fest, the first political entertainment show in Indonesia. Kita Bangkit. Kita Bangkit is a campaign to support Indonesia's economic recovery in 2021 through 4 focuses: health, local tourism, micro, small, and medium enterprises, and investment. Festival Mata Lokal. Festival Mata Lokal is a series of Tribun Network signature events that highlight local unique things from various regions in Indonesia. Melihat Harapan Baik. Melihat Harapan Baik is a cycle for charity program that creates a positive impact and build optimism. Borobudur Marathon. Borobudur Marathon is a running event organized in collaboration with the Central Java Provincial Government, Harian Kompas, and local communities. Oto Bursa Tumplek-Plek. Oto Bursa Tumplek-Plek is specifically made to meet the needs of automotive lovers. This event offers a one-of-a-kind experience, combining offline and online activities. Get to know us more? Let's connect! Tahan di masa yang berat bukan perkara mudah. Tekanan dan kesulitan datang beriringan dengan tingginya ketidakpastian. Lelah sudah pasti, perasaan ingin menyerah mudah menghinggapi. Meskipun lelah, jangan lekas menyerah. Harapan yang dirawat akan menguatkan setiap langkah. Ibarat benih tanaman, ia perlu terkubur dalam gelapnya tanah. Keyakinan benih itu akan tumbuh, membuat kita gigih merawat, membuatnya tumbuh dengan akar yang kuat. Begitu juga harapan. Jika tidak kehilangan, harapan akan tumbuh jadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk terus melangkah meskipun kerap lelah. Tanam harapan, perjuangkan, dan bagikan. Harapan yang bermekaran memunculkan keyakinan untuk bisa bertahan, bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jernihkan harapan sekarang untuk bersama melangkah menuju masa depan. Televisi berita independen terpercaya, Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar wicara unggulan. Sapa Indonesia Malam. Satu Meja, The Forum. Aiman. Rosi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Berawal dari bagian barat Indonesia,
Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Great vision without great people is irrelevant. Melalui Gramedia Academy, Kompas Gramedia turut serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Gramedia Academy berada di bawah naungan Divisi Edukasi Kompas Gramedia. Gramedia Academy menghadirkan pelatihan sumber daya manusia yang bersumber dari buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Disampaikan langsung oleh penulis sebagai pengajar, Gramedia Academy memiliki variasi materi ajar yang berlimpah dan terus bertambah seiring bertambahnya buku dan penulis baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Gramedia Academy menghadirkan program-program yang disusun secara tajam dan spesifik menggunakan model pelatihan user to user dan fokus pada best practice. Program-program tersebut terbagi dalam 3 departemen. Gramedia Professional Academy menyajikan berbagai topik seputar pengembangan diri sebagai seorang profesional di dunia kerja. Topik-topik tersebut meliputi manajemen, leadership, motivation, communication, selling and service, finance, accounting and system, human resource, entrepreneurship, team building, dan kompetensi profesional lainnya. Gramedia Lifestyle Academy menyajikan topik-topik menarik seputar gaya hidup dan personal interest, seperti hobi, grooming, cooking, craft and art, software skills, personal finance, health, parenting, dan masih banyak lagi. Gramedia English Academy mengedepankan pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dalam berbagai aspek dan kondisi lingkungan. Dengan topik seperti Business English for Professionals, General English for Students and Teachers, English for Healthcare Professionals, Test Preparation, dan kompetensi bahasa Inggris lainnya. Pelatihan Gramedia Academy hadir dalam bentuk talk show menghadirkan perbincangan santai tentang buku yang diinginkan dengan durasi 2 jam. Seminar menghadirkan pemaparan umum tentang suatu topik dengan durasi antara 2 hingga 7 jam. Dalam workshop, selain mendapatkan pemaparan materi, peserta diajak langsung mempraktekkan teori yang diperoleh. Kelas dilaksanakan dalam durasi antara 1-2 hari, dengan kurikulum khusus yang disusun dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Kursus dilaksanakan dengan komitmen jangka panjang seperti 1-3 bulan dengan kurikulum khusus yang bukan hanya mengedepankan pengetahuan dan praktek, namun juga bagaimana mengasuh dan mengasah ilmu yang telah dipelajari. Pelatihan yang diadakan oleh Gramedia Academy dapat diselenggarakan baik secara offline maupun secara online. Associate Trainer Gramedia Academy adalah penulis-penulis kenamaan Gramedia yang karya-karyanya banyak digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sumber daya manusia selama bertahun-tahun. Gramedia Academy meyakini bahwa people development adalah kunci penting dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia maju. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.
adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus. Memiliki dashboard analitik yang lengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman.